Jadi benar-benar ini gitar pertama saya yang buatan luthier. Waktu itu juga sebenarnya agak ragu-ragu belinya karena kalau di Indo tahu sendiri ya, beli instrumen apalagi gitar itu kan nggak umum, apalagi di tahun 2009 tuh kayak beli gitar luthier tuh rasanya berat banget ya, harus ngeluarin puluhan juta. Hai teman-teman, welcome back. Hari ini saya mau bahas sedikit tentang gitar saya karena banyak yang suka nanyain, kayak itu gitarnya pakai gitar apa sih? Alright, jadi di sini semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya. Jadi gitar ini namanya Picado ya, yang buat namanya Antonio Picado di Barcelona. Jadi dari Spanyol, dan gitar ini sudah lama banget sama saya. Jadi ini dibuatnya 2009. Ada di dalam juga biasa ditulisin. Jadi udah 15 tahun yang lalu saya pakai gitar ini dan masih awet, yang masih powerful juga. Nah ini waktu saya beli, buat yang nanya harga, itu sekitar 20-an juta. Jadi waktu itu kalau di kurs 2009 ya mungkin segitu ya. Kalau teman-teman mau lihat harganya berapa sekarang, googling aja nanti ya. Jadi saya nggak tahu juga sekarang dijualnya berapa gitar ini. Tapi biasanya kalau gitar luthier itu atau buatan handmade, biasanya semakin tua dia semakin mahal. Jadi investasi ya, bukan kayak mobil gitu harganya jatuh. Biasanya ini jadi semakin mahal. Nah ini yang saya punya adalah seri 60 DT atau DT itu double tapat. Jadi belakangnya itu dikasih lapisan kayu lagi, jadi double di belakangnya. Lalu ini untuk topnya pakai kayu cedar. Warnanya biasanya agak kayak gini, lebih gelap. Biasanya yang populer itu pakai spruce atau cedar, tapi saya pakai cedar di sini. Lalu belakangnya, kayu belakangnya sama sampingnya ini pakai Indian rosewood. Ya, again untuk feature ini teman-teman juga bisa googling sendiri sebenarnya, cuma ini saya jelasin aja supaya teman-teman nggak penasaran. Lalu untuk necknya juga pakai cedar, cuma cedar yang dari Honduras. Nah selama 15 tahun saya pakai gitar ini, saya masih puas banget dengan kualitasnya. Jadi benar-benar ini gitar pertama saya yang buatan luthier. Waktu itu juga sebenarnya agak ragu-ragu belinya karena kalau di Indo tahu sendiri ya, beli instrumen apalagi gitar itu kan nggak umum, apalagi di tahun 2009 tuh kayak beli gitar luthier tuh rasanya berat banget ya, harus ngeluarin puluhan juta. Karena kalau beli di toko musik ya rata-rata pada saat itu paling ya 2 juta lah, 2 juta, 3 juta, itu aja kadang-kadang udah lumayan berat ya ngeluarin uangnya. Nah tapi waktu itu karena saya kuliah musik, terus guru saya juga meyakinkan bahwa kalau mau jadi profesional ya nggak bisa pakai gitar yang pabrikan karena suaranya juga beda, powernya juga beda. Dan memang setelah saya beli ya terbukti memang jauh banget kualitasnya ya, dan awetnya juga jauh banget. Saya punya gitar yang buatan pabrik, sekarang juga udah gak saya mainin karena semakin jelek suaranya karena buatan pabrikan, bukan kayu asli. Kalau dari segi suara saya sukanya ini powerful. Jadi kalau misalkan main di concert hall yang let's say 50 sampai maksimum mungkin 200 orang masih jelas gitu ya sampai belakang. Kalau saya main sangat pelan aja itu masih kedengaran jelas ke belakang. Jadi menurut saya ini powernya oke banget. Nah buat teman-teman yang lagi mikir-mikir nih beli gitar luthier apa enggak ya, nah itu banyak pertimbangannya memang. Tapi yang harus saya cerita di sini adalah setiap gitar buatan luthier itu punya karakter yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan topnya juga berbeda, itu pasti suara yang dihasilkan juga berbeda. Konstruksi di dalamnya berbeda juga suaranya pasti berbeda. Senarnya beda juga itu pasti beda suaranya. Jadi macam-macam gitu parameternya sebenarnya. Dan itu mesti kamu coba. Atau kamu mungkin dengerin sampel dari suara gitar itu sendiri kalau nggak bisa langsung coba. Karena setiap gitar dengan karakter berbeda ini, kalau kamu main repertoire tertentu, itu akan beda feelingnya. Contohnya kalau gitar ini menurut saya lebih pas buat main lagu-lagu Spanish, ya, lagu-lagu yang bernuansa Spanyol atau lagu romantik. Tapi kalau misalkan saya main Bach,
Itu menurut saya agak kurang deep gitu suaranya. Karena ini suaranya bright, nggak bisa di-expect juga bahwa setiap gitar itu bisa cocok untuk semua repertoire. Makanya kadang-kadang kalau kamu lihat pemain profesional, kadang-kadang kalau konser itu dia bawa gitar 2. Ya jadi lagu ini ntar dia main pakai gitar ini, lagu yang lain dia pakai gitar yang lain, sampai segitunya gitu. Sebenarnya nggak mengganggu juga sih kalau saya main pakai gitar ini, cuma rasanya lebih cocok aja kalau saya pakai gitar mungkin yang topnya spruce kayak gitu. Ya jadi itu yang saya rasakan selama main pakai gitar ini selama 15 tahun. Hal berikutnya juga adalah senar. Kamu setiap gitar pakai senar itu bisa beda-beda suaranya kok, tone color yang dihasilkan. Jadi saya ini biasa pakai senarnya D'Addario atau Hanabah atau Agustin. Itu yang menurut saya paling cocok. Kalau saya pakai Savares dulu itu suaranya sangat bright. Ya terlalu terang banget, saya kurang suka sih. Jadi selera juga, sama juga kamu harus dengerin ya, cocok-cocokan juga apakah nanti akan mengganggu performance kamu kalau main lagu tertentu kalau senarnya terlalu bright. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin sampel suara dari gitar ini, bisa nanti ke deskripsi aja, di situ ada playlist gitar videos di channel ini. Jadi teman-teman bisa dengar lebih jelas dari segi dinamika, powernya juga, dan tone colornya juga teman-teman bisa dengar di situ ya. Jadi lebih spesifik, lebih jelas. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran tentang gitar ini, boleh nanti dicek aja di deskripsi, saya link. Di situ ada website resmi dari pembuatnya atau luthiernya sendiri, atau teman-teman kalau mau googling juga pasti ada yang jual gitar ini. Dan again harganya saya nggak tahu berapa sekarang, dan untuk masukin ke Indonesia pasti juga nanti ada pertimbangan pajak dan lain-lain segala. Oke, jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang gitar saya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye bye.